welcome back to Soundcore Podcast. Tentunya bersama gua VJ Adev. Dan untuk hari ini nih, gua udah kedatangan salah satu bintang tamu nih. Dia adalah solois wanita yang memulai karirnya itu di New York. Wish, keren kan tuh, memulai menjadi di teater di Broadway di New York. Terus lanjut lagi ke Indonesia, memulai karir untuk membuat beberapa single-single. Dan juga sempat ikut di dunia peran. Siapakah dia? Please welcome Amy. Thank you, terima kasih. Sehat Kak Amy? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Kak Amy. Sehat, udah siap ya? Udah siap apa tuh? Udah siap menyanyi untuk ini barengan. Oke, kita mau nyanyi nih. Makanya nih. Ada gitar gitu. Ngiringin Kak Amy. Ngobrolnya nanti aja. Iya. Oke, Kak Amy. Kenapa namanya Amy? Apa nama asli gimana tuh Kak Amy Saras. Amy Saras. Nama aku. Nama asli? Nama panggung. Nama panggung. Nama alias. Kalau kayak Beyonce ada Sasha Fierce, Sasha gitu kan. Beyonce Sasha Fierce. Iya kan, Beyonce ada juga. Marilyn Monroe kan juga nama alias juga kan, dulunya nama Jean. Jadi aku bilang yaudah deh aku juga. Tapi ceritanya dulu ketika siaran di salah satu radio Bandung yang kemudian buka di Jakarta, ada seorang mentor yang bernama Mas Adri dan juga Adri Danu Atmaja dan juga sahabat baik aku Sarah Gadri memberikan nama siarannya apa selain apa, ada Sarasnya kan, ada Saras panggilan waktu kecil. Oke, tambahin apa? Amy karena dari nama lahir aku ada yang bisa diambil angle dari Amy-nya gitu. Ya udah deh. Oke, Amy ala Amy dari New York gitu kan. Kebetulan jadi pas dari New York namanya kebule-bulean sedikit deh boleh. Biasa Amy bulenya. Jadi Amy Sarah jadi make sense. Oke, Amy from New York gitu kan. Kalau nama aslinya siapa berarti Kak Amy? Aduh, nanti cek KTP aja itu mah. Tuh, ntar tadi di close up gitu. Biar tahu gitu ya. Rahasia namanya. Yang mau tahu kayaknya siapa? kalau di Google ada deh. Ada gitu tuh. aja. Langsung cari di Google. Udah masuk Wikipedia berarti ya. Kayaknya udah deh. Kan maksudnya udah nama asli lalalala ya udah oke, langsung fine. keluar. Gak apa-apa. Oke. Berarti kayak Amy awal karirnya itu dari Broadway. Sebenarnya kalau bisa dibilang off Broadway, belum sampai ke Broadway-nya. Karena kan kalau dalam teater musikal di New York itu kan ada Broadway, ada off Broadway, ada off Broadway, ada regional lagi. Jadi bisa dibilang kalau karir profesional sih aku mulai di Indonesia. Oh, di Indonesia baru mulai. Kalau di New York sih memang sempat juga manggung off Broadway-nya Miss Saigon, kemudian juga mengikuti audisi. Jadi profesional bener-benernya memang di Indonesia kan negara aku. Jadi kalau di New York bisa dibilang merintis pertama kali karir dari teater musikal Broadway. Nah, berarti kan memulainya gitu. Pertama kali persiapan mental dan lain-lain itu gimana? Perbedaan mental digembleng di New York sama di Indonesia untuk seni. Apalagi kalau soal audisi ya, kan audisi kalau di film kan casting. Jadi mental yang namanya ditolak, mental untuk mencoba lagi, sempat ada callback tapi belum tentu. Misalnya dapat tahap pertama lolos gitu, keduanya dipanggil kembali terus belum lolos juga. Tapi belajar mental dan maksudnya belajar kayak untuk nggak give up gitu ya. Terus iseng waktu itu juga pernah ikutan audisi American Idol lagi. Udah zaman-zamannya Simon tapi ya nggak dapet. Jadi ya udah. Tapi aku bangga untuk yang namanya mencoba dan yang sampai benar-benar camping yang di luar sampai nunggu ngantri lama gitu. Jadi bagian rejection atau penolakan dari sebuah merintis karir itu akan selalu ada gitu kan. Jadi ada tawaran sampai nggak jadi, ada tawaran nggak jadi. Jadi sudah kayak oke, kuat terus mentalnya gitu. Aja jadinya itu kebentuk banget ya kayak ini. Harus lah, kalau misalnya kita di industri ini kan semua harus kebentuk mentalnya dulu, karena dedikasi, talent iya kan, bakat pasti semua bisa diasah, tapi balik lagi ke mental dan mindset kita kan. Nah terus gimana tuh pas lagi ajang, berarti audisi sebutannya kayak ini. Nah itu ada nggak ngelihat orang Asia Indonesia kayak ini sama komentar dari juri-juri gimana komennya? Pedes nggak sih? Jadi Asia orang Asia di sana? Iya gitu sih juga. Untuk pada saat itu kan untuk Asia tuh juga belum banyak kan peran-perannya, apalagi di teater musikal. Jadi terhitung sekali dan tergantung musikalnya kan spesifik banget. Yang namanya audisi musikal tuh kan gila ya, kayak nyanyi pasti iya, acting juga, terus ditambah koreografi. Jadi kan 3 itu kan. Jadi kalau masih ketika udah dapet nyanyinya, oke, coba actingnya, kemudian juga
dance-nya ngikutin koreo di saat itu juga bisa ngikutin nggak. Jadi persaingannya ketat banget. Jadi untuk bisa menjadi bagian dari sebuah produksi ya, walaupun off Broadway atau regional tuh juga ya ampun bersyukur banget gitu. Jadi memang mental kayak cuek aja gitu kan, kayak yaudah deh aku audisi coba aja gitu, karena dari SMA pun juga udah sering ikutan kelas drama, teater musikal, jadi tapi audisi juga tetap kemudian juga mau masuk ke institusi untuk ngambil course juga waktu itu juga harus audisi juga, jadi kebayang kan apa-apa dijudge gitu kan, kayak muka-muka yang baru masuk tuh kayak mukanya yang ya ampun kayak tembok gitu kan, kayak oh my god ini kayak peserta kesekian berapa kali gitu kan. Jadi ya udah dari situ berarti memang memicu untuk terus belajar, nggak berhenti belajar untuk latihan terus. Oke, nah terus untuk awal mula memulai musik, berarti pas udah di Indonesianya udah fokus banget gitu untuk industri musik di Indonesia. Pulang ke Indonesia, iya karena harus pulang waktu itu kan. Itu gimana cerita awalnya? Aduh my god, aku persingkat pokoknya ya namanya kalau misalnya kita udah merantau di luar, sekolah udah selesai, orang tua kan di sini pasti kamu pulang. Jadi salah satunya ya harus pulang dulu yang namanya ke Indonesia. Kemudian juga karena aku kan lumayan lama ya waktu di New York, dari kecil kan juga udah di sana kan. Emang kecil di sana. Jadi 3,5 tahun tuh udah di sana. Di Indonesia juga nggak lama balik lagi ke sana. Jadi memang kebentuknya tuh kan mentalitinya, karakternya dari sana. Tapi kan bagaimanapun juga aku orang Indonesia dong, harus balik kita ke negara sendiri. Oke, lebih baik menjadi sebuah host di negara sendiri kan daripada tamu di negara orang. Iya betul. Ya udah pulang, tapi mau mulai karena aku emang aku mau coba musik gitu, karena aku kan ya kita pasti ada satu ambisi kayak yang penting aku punya satu album gitu, tapi bagaimana caranya untuk kesana, dan aku belajar broadcasting dan aku cinta radio, dari masuk ke radio dulu deh, dari radio kan ketemu banyak musisi gitu kan, banyak tahu tentang lagu dan gimana skena musik gitu. Skena banget gitu. Skena guys. Ya kan. Skena. Jadi ya dari terima kasih juga dari dunia media, dari radio juga akhirnya kan aku ketemu banyak musisi di sini. Benar-benar kayak aku mencoba dari situ. Kemudian nggak lama setelah itu juga aku audisi, mendapat kesempatan main. Waktu itu juga lumayan musikal, bisa dibilang salah satu musikal pertama kali ya, drama musikal oleh Bang Joko Anwar. Kemudian kan sutradara film terus bikin teater musikal gitu kan, drama musikal gitu. Terus judulnya On Rock. Ya kalau dibalik sendiri tahu deh, itu baca aja sendiri kan ya. On Rock. Ya aduh. Iya, itulah ya. Oke, ya udah. Serius nih musikalnya judulnya ini tuh dibalik. Oke, ya udah. Di situ deh aku mendapatkan juga kesempatan untuk audisi. Di mana itu kan lewat Twitter kan. Itu open audisi. Itu Twitter. Jadi ngeliat Twitter terus open audition. Gimana kan jadi kayak oh my god ini kayak New York lagi ya, audisi lagi, usaha sendiri gitu. Walaupun pasti kan kita ada rekomendasi mungkin ya, tapi kita nggak pernah tahu juga. Ya udah audisi aja. Jadi ketika audisi, alhamdulillah langsung dapat peran utama sama Ihsan Akbar waktu itu. Jadi dari situ pun ketemu musisi-musisi lagi, aktor dan dunia peran. Gitu. Itu ceritanya pasti Indonesia. Ya, Indonesia. Nah terus memilih genre ini apa sih, Golden 60s ya maksudnya? Kalau Indonesia Golden 60s ya ampun, vintage. Pantas rambutnya kayak vintage gitu ya, Dev. Ya ampun. Lagi suka banget tuh kami lagu-lagu emang era itu. Iya dulu waktu itu aku kayak waktu aku pertama kali nyanyiin lagu-lagu gitu. Ya ampun lu tua banget sekarang semuanya. Tapi nggak apa-apa, berarti kan berani untuk melawan arus untuk bisa membuka pintu kesempatan untuk yang lain, gitu kan. Terus bisa dibilang kalau swing, genre aku swing, tapi swing revival, jadi ada unsur inspirasinya dari tahun 90-an juga. Ada 90s juga. Iya kan kayak kau inget gak? Kau tau gak sih Bad Voodoo? Kalau misalnya Google buat Bad Voodoo Daddy gitu kan. Dia kagak punk rockabilly juga loh. Punk rockabilly? Iya, dia ada rockabilly juga itu. Brian Setzer itu loh, dia apa sih yang lagunya Sleepwalk? Aduh belum denger tuh ya, kalau misalnya kita dengarkin. Jadi tapi kalau misalnya swing revival, swingnya sendiri dari
Ella Fitzgerald gitu. Kemudian aku juga dari Broadway aku masukkan juga unsur Broadway juga di Swing and Amy. Oke. Itu jadi debut album yang aku rilis kembali digitally tahun ini 2024. Oke, untuk musik lovers dan kemana-mana dulu, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng Kak Amy hanya di Soundcore Podcast.